Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim Kecamatan Tirtomoyo dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rimariati. Yang kami hormati Ketua BPT beserta anggotanya, Kepala Desa Hartanoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Mariani dan tim dari Kecamatan Tirtomoyo dan Bank Desa dan seluruhnya, termasuk jajaran anggota Polsek Tirtomoyo yang saya hormati. Kemudian saudara-saudara anggota BPD yang saya hormati pula, tak lupa saudara kepala desa Hartanoro beserta seluruh perangkatnya, dan juga masih di era COVID-19. Saya berharap Bapak Ibu masih tetap dapat melaksanakan kegiatan dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan, sehingga dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua pada kesempatan hari ini September 2021 bertempat di ruang pertemuan Desa Hartanoro, maka mohon izin saya untuk memimpin jalannya Musdes pada hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Musdes hari ini banyak sekali kekurangan. Jadi mohon maaf, dan semoga kegiatan Musdes hari ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk Muslim Kabupaten Desa Hartanoro dalam rangka penyusunan LKPDes 2022 dan daftar usulan kegiatan 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya mohon dukungan kepada pemerintahan Desa Hartanoro dan ini Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutan dan pemaparan evaluasi LKPDes 2021. Maka kepada Pak Warto, waktu Pak. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim 2 beserta anggotanya, yang kami hormati Ketua dan anggota BPD Desa Hartanoro, perangkat Desa Hartanoro, para ketua lembaga dan anggotanya, para hadirin, para undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa di tahun 2021 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan desa di tahun anggaran 2022 dan daftar usulan di tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin dan semua undangan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
pada Musren Bangdes pada tahun 2021 ini sengaja. Pada Musren Bangdes tahun ini pemerintah kabupaten membuat tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri yang didukung dengan peningkatan kualitas hidup melalui sumber daya manusia secara mandiri dan maju sejahtera. Maka dari itu, untuk perencanaan pembangunan desa, untuk mendapatkan suatu masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah pemerintah desa Gantoro, apa yang di awal kita rencanakan untuk kegiatan pembangunan, tentunya tidak terrealisasi dengan mulus. Tentunya berikut kami sampaikan tentang realisasi anggaran RKPDS di tahun 2021 yang telah berjalan di pemerintah desa Gantoro. A. Kesehatan 131 juta dari dana desa. 2. Pendidikan 106 juta dari dana desa. C. Lanjutan gedung PAUD Putra Dirgantara 24 juta dari dana desa. Selanjutnya Rabat Jalan Dusun Selareng Krendetan Kidul 83 juta dari dana desa. Rabat Jalan Dusun Simpangan RT 3 12 juta dari dana desa. Bodeker Simpangan RT 3 10 juta dari dana desa. Talut Simpangan RT 1 15 juta dari dana desa. Talut Jalan Dusun Jangati 12 juta dari dana desa. Rabat Jalan Dusun Sanggra 20 juta dari dana desa. Rabat Jalan Dusun Sanggra 50 juta dari provinsi. Talut Jalan Krendetan Lor 50 juta dari provinsi. Talut Jalan Desa Gantoro 89 juta dari dana desa. Talut Jalan Kaliwungu 19 juta dari dana desa. Talut Magang 14 juta dari dana desa. Sarana air bersih yang baru saja terlaksana untuk Dusun Kopen 30 juta dari dana desa. Pemasangan listrik untuk kakak miskin 3 juta dari PAD. 3. Bidang pembinaan masyarakat. A. Pembinaan kegiatan guru agama dari pemerintah, baik dari daerah pusat lewat APBD dan APBN. Akhirnya dengan semua hal yang telah saya sampaikan di depan tadi, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wanto, Kepala Desa Gantoro, yang telah memberikan sambutan dan pemaparan untuk capaian pelaksanaan kegiatan di RKPDS 2021. Tadi sudah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian menyimak ya, ada beberapa hal yang menjadi catatan, termasuk besarnya anggaran untuk penanganan COVID-19. Kalau tidak salah tadi
kurang lebih di angka 140-an ya. Jadi 140 juta untuk penanganan COVID. Kita mengandai-andai seandainya tidak ada COVID, mungkin dana yang sebesar itu bisa kita gunakan untuk kegiatan lain. Nah, semoga di tahun berikutnya untuk penanganan COVID tetap masih ada, tetapi tidak seperti di tahun yang lalu, sehingga proses pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat bisa dioptimalkan. Termasuk nanti pada saat kita pelaksanaan kegiatan rancangan RKPD 2022, kalau istilah anggota dewan itu apa? Jaring asmara ya. Proses. Jaringan asmara. Hari ini nanti kita bisa penjaringan aspirasi masyarakat. Yang kemarin sudah dilakukan musdus di tingkat dusun. Saya kira sudah selesai, dan kemarin sudah Pak Polo, Pak Cari semuanya sudah tunggoni dalam musdus ya. Tentunya ada beberapa aspirasi yang nanti bisa kita bahas di sini. Apa saja nanti akan dipaparkan oleh tim. Jadi untuk 2021, meskipun tadi ada beberapa anggaran yang belum direalisasikan, tapi insya Allah ini masih ada waktu 3 bulan itu ya, 3 bulan untuk bisa direalisasikan. Termasuk tadi ada di angka 20 juta untuk Karang Taruna. Meskipun itu sudah ada plottingnya itu RPJM yang difungsi untuk 5 tahun depan. Kami mohon untuk RPJM jangan sampai dilalui, karena itu merupakan dokumen kunci sebagai dasar penyusunan RKP untuk setiap tahunnya. Dan juga pada kesempatan hari ini adalah untuk tahun tahun ketiga untuk penyusunan RKP, breakdown dari RPJM yang sudah kita susun, tahapan-tahapan untuk setiap tahun, apakah itu sudah terlaksana dengan baik, itu perlu sekali dievaluasi. Untuk tahun ini seperti kita ketahui bersama, ada beberapa kegiatan yang harus kita refocusing untuk penanganan COVID-19, dan untuk di Sahabat Gambara sendiri kurang lebih 140 juta itu sudah mungkin merefocusing beberapa kegiatan, termasuk ini untuk penanganan PPKM beserta BLT untuk 1 tahun depan. Dan nantinya kegiatan seperti ini untuk tahun anggaran 2022 sepertinya masih terus berjalan, dan nanti kita sampaikan berikutnya. Bapak Ibu yang hormati, proses perencanaan sendiri itu mengandung konsep untuk perencanaan yang berkelanjutan. Artinya dari tahun ke tahun itu ada proses ketersambungan, kesinambungan. Terus apa yang belum tercapai di tahun ini kita evaluasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya, sehingga apa yang menjadi mimpinya di Sargantoro untuk mewujudkan cita-citanya itu setiap tahun setahun demi setahun bisa tercapai. Dan perlu kami sampaikan di sini, untuk tahun anggaran 2022 sementara kita masih pakai pagu anggaran tahun ini sebagai dasar. Nanti mungkin mawon pemerintah pusat bisa memberikan tambahan anggaran, sehingga apa yang menjadi program kegiatan yang sudah direncanakan di RPJM bisa terlaksana seperti ini. Bapak Ibu hormati, ada beberapa pos kegiatan yang wajib untuk dianggarkan di tahun anggaran 2022. Itu yang pertama, nanti kurang lebih kami sampaikan, dan itu secara detail, secara lengkap akan disampaikan oleh kami dari pendamping desa. Itu yang pertama adalah
penanganan bencana alam, bencana baik alam maupun non alam. Ada di situ BLT PPKM Mikro minimal 8% itu masih harus kita anggarkan di situ. Lalu untuk kegiatan PKTD yang minimal satu kegiatan. Lalu untuk penanganan stunting. Seperti apa yang disampaikan Bu Sri Margaret sudah cukup lengkap. Kami yang ingin menyampaikan skala prioritas yang sudah diatur penggunaan dana desa tahun 2022 sesuai dengan Permendas Peraturan Menteri Desa tahun nomor 7 tahun 2021. Kata kuncinya bahwa satu, apakah nanti seluruh usulan ini yang akan dicatat dijadikan prioritas ini adalah satu, no bagito, bahasanya no bagito. Apa no bagito itu? Tidak boleh dibagi rata. Kegiatannya pondok blok. Ada 9 dusun ya, 9 dusun itu 10 juta itu yang tidak diperkenankan sesuai dengan aturan Permendes nomor 7 2021. Itu satu yang perlu menjadi garis haluan daripada usulan penjelasan. Itu satu. Mudah-mudahan tidak, saya yakin tidak. Apakah ada di desa di kita masih ada? Masih ada yang dispodol nggak selalu itu toh, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau tidak sekarang ini yang kami lihat tidak sesuai dengan skala prioritas masing-masing. Jadi ini perlu kita sadari bersama, terutama pemerintah atau masyarakat yang ada di dusun, bahwa dana desa itu tidak diperkenankan bagi tahun. Iya. Jadi nanti harus sesuai prioritas. Ada itu tidak sama di samping kata Ketua DPD. Ada itu tidak sama. Karena ada yang bentuknya banyak, ada yang bentuknya hanya sedikit. Kemudian yang kedua adalah harus ada kegiatan dari infrastruktur yang dibuat. Itu adalah PKTD, intinya begini. Ya, dalam pasal 2 bahwa program dan atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat khususnya padat karya desa. Ini harapannya apa? Karena salah satu prioritas penggunaan dana desa 2002 adalah untuk ekonomi, peningkatan ekonomi atau pemulihan ekonomi karena pandemi. Karena diharapkan ada kegiatan padat karya tunai dan tentu saja melibatkan kakak-kakak yang memang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa program atau kegiatan yang direncanakan ini harus dilaksanakan secara swakelola. Jadi semua kegiatan yang dilakukan dari menggunakan dana desa ini harapannya adalah swakelola. Swakelola itu dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Apakah ada yang tidak swakelola? Ada beberapa yang kami lihat sudah hanya di subke si A, seluruh mengerjakan semua LPG-nya masih ada saya. Kecuali kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan tenaga ahli yang memang misalkan SAB itu mungkin di sini tidak ada yang bisa ngebor gitu, menggunakan teknik khusus dan alat khusus, maka itu boleh menggunakan tenaga dari luar desa, sebaiknya di antara kecamatan tertentu. Jadi untuk fungsinya tadi dari desa untuk desa. Jadi swakelola itu tadi
kita yang terjadi. Karena ada beberapa yang tadi saya sampaikan kayak disuplai ke seseorang yang dia punya tenaga dari luar mengerjakan semua. Yang tidak boleh dan yang boleh adalah yang kira-kira membutuhkan tenaga ahli. Kemudian berikutnya, usahakan kegiatan penjenengan yang usulkan tadi sifatnya berkelanjutan. Jadi kalau di awal bupati itu satu ruas tuntas sudah diselesaikan. Nah, kita harapannya memang kemarin sedikit 2 tahun ini terkendala oleh COVID, ya orang tidak berkelanjutan. Kira-kira menerus sustain. Kemudian berikutnya adalah bahwa setiap kegiatan dari desa ini melibatkan partisipatif dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu dari masyarakat. Partisipatif masyarakat. Terus yang berikutnya adalah transparan, PDA, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Transparan sudah kita sampaikan apa adanya di hari ini, Pak Kalau menyampaikan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan dan belum yang direncanakan akan dilaksanakan. Sifatnya kemudian akuntabel tentu saja dapat dicatat dan ditulis serta dihitung. Nah, kita di Kecamatan Tirtamaya itu salah satu kecamatan yang tertib di dalam melakukan evaluasi infrastruktur. Apakah di kecamatan yang lain belum tentu? Kita selalu mengevaluasi, volumenya sudah cukup, volumenya kurang, bahkan terkadang kita mengukur sampai kualitas. Kalau kualitasnya kurang, ya kita beli. Mau nggak mau harus terjadi akuntabilitas. Kemudian yang terakhir, IDM di Desa Tirtamaya di Desa Gantara ini masih sudah menjadi desa maju deh. Nah, mudah-mudahan terus ditingkatkan menjadi desa mandiri. Salah satu aspek mandiri adalah peningkatan pendapatan PAD desa. Bagaimana nanti tim, khususnya BPD, LPM, dan seluruh aspek stakeholder di desa Gantara ini mikir kira-kira untuk peningkatan PAD di desa Gantara itu bagaimana? Saya sempat lihat salah satu contoh dibangunnya kompleks pertokoan yang di desa itu. Nah, itu mendapat dikontrak oleh pihak kedua atau ketiga, dan tentu akan mendatangkan income. Ini bangun pakai dana desa, boleh. Kemudian dikelola BUMDes. Dari aspek pendapatan rutinnya itu masuk ke PAD. Nah, harapannya begitu. Harapannya bagaimana penjenengan LPM nanti punya gagasan-gagasan baru, bagaimana untuk mendapatkan income pendapatan, meningkatkan income pendapatan PAD kita. Harapannya. Mas Iwan, kami hormati Pak Milit selaku Ketua BPD sedang bertanya, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, Ketua Lembaga beserta anggotanya, dan segenap hadirin dalam hal ini Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, KPMD, dan semuanya hadir. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan draft rancangan yang perlu kita sepakati. Tapi sebelumnya kami mohon maaf apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi tidak semuanya bisa kami ikut. Untuk selanjutnya, untuk lansia balita tadi tetap masih dianggarkan.
Selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan mestinya yang fisik ya Pak Iwan ya, saya ngambil buat itu. Fisik itu yang masuk skala prioritas, perlu kami sampaikan di Desa Gantoro itu setiap tahunnya ada skala prioritas. Nah, turahannya skala prioritas itu tinggi bangun dusun lainnya. Kalau tahun kemarin itu di Pulau Cekong sama Pulau Bendungan. Jadi di sekitarnya tidak membangun karena sudah skala prioritas. Contoh Pulau Bendungan itu skala prioritas, otomatis dusun Gunungan RT 1, RW 2, RW 1 dan RW 2 sudah tidak membangun. Jadi sudah tidak begitu. Begitu juga dengan Selareng dan Pimpinan Kidul karena bangunnya di tengah area persawahan, jalan penghubung, dua dusun itu tidak membangun. Jadi sudah memang tidak begitu. Tetapi diberikan di satu titik. Untuk tahun 2022 ini akan membuat jalan tembus Kopen kalian Sanggahan. Tadi sudah saya konsultasikan dengan Pak Iwan selaku PDTI pendamping tenaga ahli tentang. Maka apa yang menjadi pembahasan kita dari awal hingga akhir kita sudah sepakati bersama, ya sudah sepakat. Seperti yang saya Pak sebutkan tadi, nanti di jagungan canduan setelah ini tidak ada pembahasan yang istilahnya maaf ini kudu ini tidak, karena sudah kita sepakati hari ini. Nanti ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, saya yang diberikan amanah untuk memimpin rapat hari ini kurang lebihnya mohon maaf, dan atas nama BPD Desa Gantoro beserta teman-teman anggota mengucapkan terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam rangka salah satu ikhtiar untuk ikut mensukseskan program yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau seperti disampaikan oleh Bu Sri tadi, mimpi besarnya Pak Polo yang tertuang dalam visi-misi di PJM yang sudah dicanangkan. Nanti ya, saya memimpin rapat, mohon maaf dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Sarono. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penandatanganan berita acara, itu juga menandai bahwa acara pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.